Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Fitri Komasari, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengertian dari identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi. Sebelum kita masuk pada materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Jadi langsung saja kita masuk pada materinya. Apa sih pengertian dari identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi? Yaitu menetapkan identitas suatu tumbuhan dengan cara menentukan nama yang benar dan tempatnya yang tepat dalam klarifikasi. Identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya adalah mengenali suatu jenis tumbuhan berdasarkan wujud fisik morfologinya dan karakteristik yang nampak, dan kemudian menetapkan nama yang benar dari suatu jenis pohon tersebut. Jadi baik teman-teman, itu adalah pengertian dari identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi dan berdasarkan ciri morfologinya. Jadi baik, kita masuk pada bagian kedua. Yaitu pentingnya identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi, yaitu menetapkan identifikasi penggolongan suatu jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi harus didasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan kriterianya, antara lain tentang populasi, kondisi biologis dan ekologisnya, jenis yang bersangkutan termasuk habitat dan lingkungannya. Oleh karenanya, untuk mengetahui gambaran umum secara kualitatif tentang jenis dan status populasi suatu jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi dapat didasarkan atas hasil kegiatan identifikasi. Identifikasi tumbuhan berarti suatu bentuk atau usaha untuk menemukan identitas pada suatu tumbuhan. Secara garis besar, identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi perlu dilakukan karena yang pertama, identifikasi dapat menunjukkan secara pasti identitas suatu spesies. Yang kedua, identifikasi dapat digunakan untuk merecek identitas suatu spesies. Yang ketiga, identifikasi memperjelas status dan menghindari dari kebingungan. Yang keempat, identifikasi membantu membedakan jenis pohon yang memiliki kemiripan bentuk. Jadi baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu cara identifikasi jenis tumbuhan berdasarkan ciri morfologinya. Salah satu cara mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan ciri morfologinya yaitu dengan mengenali suatu jenis tumbuhan berdasarkan wujud fisik morfologinya dan karakteristik yang nampak. Untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan ciri morfologinya, para peserta didik harus memahami materi morfologi pohon, seperti yang sudah dijelaskan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu materi dendrologi di kelas 10, mulai dari morfologi daun, bentuk daun, tepi daun, komposisi daun, permukaan daun, pertulangan daun, dan lain-lain. Setelah menguasai materi morfologi pohon, para peserta didik dapat melakukan kegiatan identifikasi dengan cara sebagai berikut. Mengamati beberapa karakter morfologi jenis tumbuhan seperti bentuk, ukuran, dan jumlah organnya. Yang pertama, mengamati karakter lain seperti warna, aroma, dan rasa dari daun, batang, dan akar. Yang kedua, mengamati adanya duri, bunga, dan buah. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu deskripsi hasil identifikasi pada beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Menurut PP nomor 7 tahun 1999, jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi terdiri dari famili Palmae, Rafflesiaceae, Nepenthes, Orchidaceae, dan Dipterocarpaceae. Contoh hasil identifikasi beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi dari masing-masing famili, marga, dan jenis tumbuhan yang dilindungi, yaitu. Jadi baik, kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu ciri-ciri dari famili Palmae. Suku famili Arecaceae atau suku pinang-pinangan palem adalah kelompok tumbuhan yang bisa disebut palma atau palem. Secara umum, suku Palmae mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu batangnya tumbuh tegak ke atas dan jarang bercabang. Yang kedua, batangnya berruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati. Yang ketiga, akarnya tumbuh dari
pangkal, batang, dan berbentuk akar serabut. Yang keempat, berdaun majmuk. Yang kelima, tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang. Yang ketujuh, bunga tersusun dalam karangan bunga mayang. Yang ketujuh, buahnya ditutupi lapisan luar yang relatif tebal yang biasa disebut sabut. Yang kedelapan, biji buah relatif cair pada saat masih muda dan semakin mengeras ketika tua. Adapun contoh dari famili Arecaceae yaitu yang pertama ada palem merah atau yang biasa disebut pinang merah. Palem merah tumbuh berumpun dengan tinggi berkisaran 6-14 meter. Ciri khas palem merah ini adalah pelepah daunnya berwarna merah. Lantaran pelepahnya lah palem ini dinamai. Adapun contoh palem merah sebagai berikut. Penyebaran palem merah. Palem merah tumbuh di daerah tropis tersebar di Indonesia. Adapun manfaat dan kegunaan dari palem merah. Palem merah atau pinang merah biasa digunakan sebagai tanaman hias yang ditanam di pekarangan rumah. Kemudian bagi masyarakat Jambi, pinang merah dipercaya mempunyai khasiat gaib di mana ditanam di depan rumah akan mampu menolak segala macam bentuk bala dan guna-guna yang ditunjukkan kepada penghuninya. Jadi baik, kita masuk pada famili yang kedua yaitu ada Rafflesia. Adapun ciri-ciri dari famili Rafflesia yaitu tumbuhan parasit obligat pada akar atau batang tumbuhan inang. Adapun contoh jenis yaitu Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit obligat, ia tumbuh di dalam batang liana. Rafflesia arnoldi tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis sendiri. Nutrisi yang dibutuhkan bunga ini diambil dari pohon inangnya. Selain tidak memiliki daun, bunga yang ditetapkan sebagai flora identitas Provinsi Bengkulu ini sebagai puspalangka, 1 dari 3 bunga nasional. Indonesia ini juga tidak memiliki batang maupun akar. Praktis bagian tanaman Rafflesia arnoldi yang tampak hanyalah bunganya saja yang berkembang dalam kurun waktu tertentu. Adapun contoh dari bunga Rafflesia arnoldi seperti gambar di bawah. Bunga Rafflesia arnoldi memiliki bunga yang melebar dengan 5 mahkota bunga. Saat mekar, diameter bunga ini dapat mencapai 70-110 cm dengan tinggi mencapai 50 cm dan berat mencapai 11 kg. Di dasar bunga bagian tengah berbentuk gentong terdapat benang sari atau putik tergantung jenis kelamin bunga. Keberadaan putik dan benang sari yang tidak dalam satu rumah membuat presentasi keberhasilan pembuahan yang dibantu oleh serangga lalat sangat kecil, karena belum tentu dua bunga berbeda kelamin tumbuh dalam waktu bersamaan. Masa pertumbuhan bunga ini memakan waktu sampai 9 bulan, tetapi masa mekarnya hanya 5-7 hari. Setelah itu Rafflesia akan layu dan mati. Sejumlah pihak meyakini bunga Rafflesia arnoldi ini Padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera. Bunga raksasa ini hanya dapat dijumpai di Bengkulu. Beberapa lokasi yang sering ditumbuhi bunga Rafflesia arnoldi antara lain Taman Nasional Kerinci Sablat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pusat Pelatihan Gajah Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, Padang Kuci Kabupaten Kaur sendiri telah ditetapkan sebagai pusat konservasi tumbuhan ini. Dari 30 jenis Rafflesia, hanya Rafflesia Padma saja yang telah dapat berkembang baik di luar habitatnya, dan pada 2010 kemarin berbunga di Kebun Raya Bogor. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.